Manchester United terus bergerak di bursa transfer musim panas. Sejauh ini Setan Merah sudah mengamankan tanda tangan Andre Santos dari Chelsea, Jerry Tielemans dari Aston Villa, dan Karl Darlow dari Leeds United. Namun, aktivitas mereka tampaknya belum selesai karena peluang mendatangkan pemain baru sebelum jendela transfer ditutup masih terbuka lebar. Di tengah optimisme tersebut, Harry Maguire memberikan sinyal positif terkait dua rekrutan anyar, Santos dan Tielemans. Bek Inggris itu disebut terkesan dengan perkembangan keduanya setelah melihat langsung sesi latihan dan penampilan mereka dalam beberapa laga pramusim. Menurut penilaiannya, Santos menunjukkan perkembangan yang menjanjikan sejak tiba di Old Trafford. Sementara itu Tielemans dianggap sudah berada pada level yang memungkinkan dirinya langsung memberikan dampak signifikan. Hal itu tentu bukan kejutan besar. Maguire pernah bermain bersama gelandang Belgia tersebut di Leicester City sebelum Tielemans hengkang pada 2019. Sehingga kualitas sang pemain sudah sangat dikenalnya. Maguire juga berharap Manchester United mampu tampil lebih baik dibanding musim lalu. Ia menilai hasil yang diraih sejak Michael Carrick mengambil alih kursi pelatih pada Januari memang cukup positif, tetapi masih ada sejumlah penampilan yang membutuhkan polesan ekstra. Singkatnya, fondasinya sudah ada, tinggal memastikan bangunannya tidak kembali miring saat musim dimulai. Di sisi lain, kabar kurang menggembirakan datang dari Benjamin Sesko. Striker Slovenia itu hampir dipastikan absen dalam laga persahabatan melawan Leeds di Croke Park karena belum berada dalam kondisi fisik terbaik. Meski skuad United sedang menjalani camp latihan intensif di County Kildare, kondisi Sesko masih menjadi perhatian utama untuk staf pelatih. Tim pelatih memilih pendekatan hati-hati demi menghindari resiko cedera kambuhan. Target mereka adalah mengembalikan kebugaran Sesko secara penuh sebelum laga persahabatan terakhir melawan AC Milan. Prioritas utama United saat ini adalah memastikan sang striker mencapai performa puncak menjelang laga pembuka musim melawan Hull. Sebab, memaksakan pemain yang belum fit hanya demi satu laga pramusim tentu sama bijaknya dengan membawa payung bocor saat badai datang. Harapan publik Old Trafford kembali muncul di bawah arahan Michael Carrick. Masa-masa suram kemarin perlahan hilang, berganti rasa optimis menyambut musim baru. Tapi jujur aja, impian melihat MU juara Premier League jelas butuh perjuangan ekstra. Dengan sisa waktu jendela transfer yang makin mepet, manajemen Ineos harus bergerak cepat membereskan celah taktik sekaligus merampungkan belanja pemain. Kalau kita cermati, hasil pramusim United sebenarnya memperlihatkan banyak perkembangan bagus. Keputusan Carrick memasang Mason Mount dan Andre Santos di tengah bikin alir bola jadi lebih rapi dan hidup. Penampilan Jerry Tielemans juga ciamik, bikin Bruno Fernandes nggak perlu repot-repot turun jauh ke belakang cuma buat ngejemput bola. Tapi di balik itu, duel lawan PSG kemarin membocorkan kekurangan yang lumayan mengkhawatirkan. Lini pertahanan kerap gugup waktu ditekan dari atas, bikin keberadaan Lisandro Martinez sebagai bek pengalir bola terasa sangat dibutuhkan. Sisi kiri permainan juga belum maksimal gara-gara Patrick Dorgu masih terlihat canggung, sedangkan perburuan Lewis Hall terhalang patokan harga mahal dari Newcastle. Masalah makin pelit sebab urusan menjual Marcus Rashford tak kunjung beres, ditambah kabar cedera Mason Mount yang bikin cemas. Di depan, Benjamin Sesko jelas butuh tandem seimbang supaya tak menanggung beban sendirian. Mantan pemain tim Michael Silvestre bahkan menilai komposisi pemain sekarang belum saatnya dihitung sebagai calon kuat juara. Menghadapi krisis gelandang bertahan usai ditinggal Casemiro plus cedera lamanya Manuel Ugarte, pihak klub akhirnya berhitung ulang dan mencari jalan keluar yang paling masuk akal. Pilihan tersebut akhirnya mengarah pada nama Tyler Adams. Gelandang pekerja keras milik Bournemouth ini dipandang sebagai pembelian yang sangat pas dengan harga 35 juta pound sterling. Merujuk catatan statistik, kapten timnas Amerika Serikat tersebut punya daya tahan fisik serta kejelian memotong serangan lawan yang sangat bagus. Kehadiran Adams diprediksi bakal jadi pelengkap penting buat memperkuat kedalaman sektor tengah Setan Merah. Kini, semua urusan taktik dan belanja pemain kembali ke meja manajemen. Para pendukung United tentu berharap perbaikan ini bukan sekedar pemanis kata, melainkan langkah nyata buat membawa tim kesayangan kembali bersaing di papan atas.
Manchester United mungkin hanya bermain imbang 1-1 melawan PSG. Tetapi ada satu hal yang membuat para pendukung Setan Merah pulang dengan senyum lebar. Bukan hasil akhirnya, melainkan kemunculan duet baru di lini tengah yang langsung membuat media sosial ramai. Bruno Fernandes dan Youri Tielemans masuk sebagai pemain pengganti. Tielemans tak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar wajah baru. Begitu bermain bersama Bruno Fernandes, ritme permainan United mendadak terasa lebih hidup. Umpan-umpan mengalir lebih lancar, tempo permainan lebih terkontrol, dan lini tengah yang selama beberapa musim terakhir sering terlihat seperti jalanan berlubang, akhirnya mulai tampak mulus. Kesadaran ruang, distribusi bola cepat, serta kemampuan Tielemans mengatur permainan seolah menjadi pasangan yang pas bagi kreativitas Bruno yang kerap sulit ditebak. Tak heran jika banyak penggemar langsung membayangkan bahwa masalah kreativitas lini tengah United akhirnya menemukan obatnya. Memang masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan besar, tetapi setidaknya harapan kini tumbuh lebih cepat daripada rumor transfer di bursa musim panas. Kabar menarik lainnya datang dari Marcus Rashford. Setelah melewati periode yang tidak mudah, sang penyerang mendapat nomor punggung baru yakni 14. Nomor 10 yang sebelumnya ia kenakan kini menjadi milik Matheus Cunha. Keputusan tersebut disebut sebagai sinyal bahwa Rashford masih masuk dalam rencana klub dan tetap dipercaya sebagai bagian penting skuad. Penyerang Inggris itu bahkan sudah bergabung dengan tim dalam agenda pramusim dan bertekad menemukan kembali performa terbaiknya. Setelah menghadapi PSG, skuad asuhan Michael Carrick melanjutkan persiapan ke Dublin untuk menghadapi Leeds United. Ujian berikutnya datang saat menghadapi AC Milan di Polandia pada 15 Agustus dalam laga yang menambah bumbu nostalgia karena tim Italia kini ditangani Ruben Amorim. Setelah itu petualangan sesungguhnya dimulai. Manchester United akan membuka musim Liga Premier 2026-2027 dengan bertandang ke markas Hull City pada 22 Agustus. Masih terlalu awal untuk bermimpi setinggi langit. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para pendukung United setidaknya punya alasan untuk percaya bahwa mesin di ruang tengah mulai menyala kembali dan semoga kali ini bukan sekedar lampu indikator yang berkedip sesaat. Bursa transfer Manchester United belakangan ini beneran lagi ramai-ramainya ngelakuin manuver tak terduga buat benar-benar skuad. Setan Merah baru aja resmi mengamankan rekrutan gelandang ketiganya, Christian Orozco, talenta muda berusia 18 tahun yang diboyong dari klub kasta teratas Kolombia, Fortaleza CF. Bocah yang sebenarnya sudah mencatatkan debut di tim U21 saat bersua Al Trincham ini diproyeksikan masuk jalur adaptasi akademi terlebih dahulu. Langkah ini diambil klub agar keunggulan fisik dan teknik Orozco bisa makin terarah serta terbiasa dengan ritme kerasnya sepak bola Inggris sebelum akhirnya dipercaya menembus skuad utama. Menariknya, pergerakan berburu amunisi lini tengah ini kabarnya belum berhenti lantaran nama-nama besar seperti Aurelien Tchouameni masih terus masuk dalam radar buruan. Tapi, Setan Merah jelas nggak cuma fokus pada investasi jangka panjang semata. Manuver cerdik mereka untuk tim utama juga dapat acungan jempol usai laga awal musim. Legenda Chelsea, John Obi Mikel, bahkan tak ragu menyebut United sangat beruntung bisa mengamankan jasa Youri Tielemans hanya dengan mahar irit seharga 35 juta pounds dari Aston Villa. Mikel menilai gelandang berusia 29 tahun itu sebagai rekrutan terbaik di Premier League sejauh ini. Pengalaman manis 244 penampilan di Inggris, kemampuan serba bisa di posisi nomor 6, 8 hingga 10, serta inteligensi taktiknya yang tinggi diyakini bakal jadi pembeda utama yang bikin lini tengah United makin disegani. Di tengah senyum sumringah melihat lini tengah yang makin solid, ancaman nyata justru mulai mengintai lini depan United. Raksasa Bundesliga Bayern Munich dikabarkan diam-diam mulai pasang mata untuk membajak juru gedor muda mereka, Benjamin Sesko. Di Rotten, memplot striker 23 tahun itu sebagai suksesor jangka panjang Harry Kane yang kini mulai tergerus usia. Meski Bayern memilih santai dan baru berencana melayangkan tawaran sekitar tahun 2027 mendatang, rekam jejak tajam Sesko sewaktu mencetak 27 gol di Bundesliga
Bersama Leipzig, jelas bikin United wajib pasang kuda-kuda agar mesin gol mudanya tak gampang dipreteli.